pertanyaan saya? Tidak ada. Jadi Tidak ada kan? Jadi pertanyaannya apakah nggak sayang uang segitu digunakan untuk sebuah Iya, event, kemudian yes. piagam, Tapi kemudian semuanya itu terus diberikan. Kenapa nggak justru ditabung buat nabung masa yes, depan atau yes kan kirim kita kan niat keluarga gitu? kerja itu kan emang datang jauh-jauh dari suatu kampung yang jauh dengan ekonomi yang sangat rendah. Kita datang ke negara lain, kita ninggalin keluarga, anak, suami, istri, keluarga, dan sebagainya itu kan untuk merubah nasib, nyari uang. Intinya kan gitu. Sekarang kan ya emang ya kalau kita ngebahasnya kesenangan orang itu beda-beda, tapi kan kita nggak mencari kesenangan tujuannya ke sini. Jadi bagi saya, ketika teman-teman berangkat ke sini, memang tujuan pertama adalah memperbaiki ekonomi. Yes. Oke, tapi dalam perjalanan waktu, ya kan kita tidak bisa menebak bagaimana Ya, I arah. know. Ya, I know. Tahu. Oke, makanya kan sebalik kita tidak bisa menebak arah cara berpikir mereka terhadap nilai uang yang mereka hasilkan. Jadi Yes. yang kita sadari itu gini, saya sepakat sebenarnya dengan Anda atas apa yang Anda sampaikan dalam sebuah keresahan itu. Cuman kita kan tidak bisa membatasi cara berpikir orang itu sama dengan kita. Makanya kan Ya, iya. Anda bertanya. Makanya saya bertanya. Oke, tapi ketika jawaban itu tidak Anda dapatkan dari mereka, boleh kan kita punya asumsi? Saya berasumsi Boleh. boleh kan? Nah, jadi Boleh. Bebas berasumsi. Saya pun bebas berasumsi. makanya ketika mereka ngerasa bahwa apa yang mereka lakukan memberikan kepuasan secara batin dan secara pribadi mereka, kan bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi kan hanya sebatas kepuasan. Karena Yes. mereka melihat bahwa teman-teman di sini ini tidak ada yang mengapresiasi. Kalau Tapi masalahnya, kalau mereka berbicaranya ke situ, tidak sesuai dengan apa yang saya tanya. Tidak sesuai dengan apa yang saya tanya. Nah, makanya kan karena saya yang mencoba menjawab dan berasumsi atas jalan berpikir mereka, ya kan boleh kan? Jadi Boleh. saya tidak mewakili mereka, tapi saya berpikir bahwa Seumpama gitu kan. Seumpamanya nih posisinya di mereka mereka, gitu. jadi saya jadi mereka ibaratnya, gue mau bikin apapun, gue mau bikin sesuatu apapun, karena saya melihat potensi dan peluang bahwa anak-anak tidak ada yang mengapresiasi, keluar uang lebih banyak pun tidak mau, kemudian saya kepingin membuat sebuah event terlepas ya, banyak tujuan-tujuan atas event itu, jadi kan semuanya buahnya adalah bentuk kesenangan bersama. Dia yang bikin event melakukan sebuah kesenangan. Ya, tapi kenapa harus membuat sebuah kesenangan bersama? It's wasting the time. Mereka kerja sampai puluhan tahun, bahkan sampai tua di sini. Bahkan sampai sakit dan meninggal di sini. Dan itu salah menurut saya. Nah, ini yang ingin mau saya bahas. Jadi konten di sini, aku garis bawahi aja. Bagi Anda cara berpikir mereka salah. Tapi boleh nggak ketika kita tidak judge, tapi dari konten ini orang yang nonton akan memahami bahwa Ya sesuatu. boleh. Ya itu tujuan saya makanya. Jadi gini, mereka mau bikin seperti itu. Terus untuk yang ikut, whatever apapun, yang penting gue bisa nampil, gue bisa mengekspresikan apa yang saya punya, dan orang yang mau keluar duit itu misalnya ini kan, gue puas bisa bikin sebuah acara buat teman-teman. Nah, persoalannya kan di situ. Nah, iya. jadi ketika sampean bertanya bahwa so what, ngapain sih kok nggak lu simpen aja? Kan gitu tuh. Iya. Nah, itu tidak perlu kita perdebatkan. Cukup memang Anda mengeluarkan statement bahwa menurut pandangan saya, kalau menurut eman saya, you are the useless. Bilang aja gitu kan.
Tapi tidak perlu bertanya, karena jawaban itu tidak akan mereka keluarkan. Nggak akan, walaupun sebenarnya mereka tahu jawabannya apa. Yang ada status saya tuh jadi buat tempat mereka tuh buat caci maki, mengeluarkan unek-unek. Jadi tempat bahan gibah berjamaah. Dan sebenarnya tidak ada yang menjelaskan pokok inti dari apa yang saya pertanyakan. Yang ada malah jadi menghina fisik saya. Oke. Jadi itu malah jadi getting worse, malah jadi nggak nyambung. Makanya sama sekali. Makanya gitu. kan karena ketidaknyambungan itu, Anda saya ajak berbicara di sini. Sampai tak ajak berbicara di sini. Bahwa kita akan mencoba memahami dan memberikan pemahaman ya sesuai dengan kapasitas cara berpikir kita kan. Paham kan? Paham. Jadi whatever apapun yang akan mereka buat, yang saya justru sesalkan kalau yang tidak berbayar, so fine, it's okay. Itu sebagai ajang buat teman-teman. Ya makanya kan aku juga udah jelas komen. Kalau seandainya yang bikin acara KJRI buat acara budaya, lomba masak, lomba make up, lomba apapun, whatever it is, I'm fine. Karena yang bikin acaranya pemerintah, dan pemerintah itu udah kewajibannya membuat acara positif untuk menghibur kita-kita para TKW ini, ya kan? Ada yang suka fotografi, ada yang suka ini, ada yang suka nyanyi, ada yang suka itu, dan itu memang harus diwadahi oleh pihak-pihak yang lebih tepat kalau menurut saya. Kalau seandainya ibaratnya kayak Sumartun atau apa-apa bikin acara, dan itu saya nggak ada masalah sama sekali. Ya silahkan gitu, mbak-mbak yang pinter nyanyi, yang pinter make up atau apapun, silahkan, itu saya dukung, itu semua saya dukung. Tapi kalau ibaratnya, dan ibaratnya nih seandainya nih KJRI bikin acara gitu ya, KJRI bikin acara, terus kan ada piala, ada sertifikat, itu jelas gitu. Pialanya jelas. Ya kan? Yang bikin pemerintah. Ibaratnya perwakilan pemerintah. Terus sertifikatnya juga jelas. Kalau seandainya nih aku nih TKW, aku bikin nih acara event, terus aku pesen nih piala di Indonesia kayak di Cina kayak, pesen pialanya yang lebih murah, yang lebih gampang gitu nyampenya. Ya aku siapa gitu? Seandainya itu piala dipajang pun, ya aku siapa? Ya kan? Terus seandainya sertifikat yang aku bikin yang tertera gitu, Egy Darmawan gitu ibaratnya, ya buat apa juga piala yang gue bikin dipajang gitu? Ya aku siapa gitu? Nobody know me. Ibaratnya itu piala tulisannya Republik Indonesia, KJRI Republik Indonesia seandainya. Even kita pajang pun ya bangga gitu. Jelas, asal usulnya jelas. Iya kan? Enggak, gini. Di ending ini saya masih tidak sepakat dengan apa yang disampaikan bahwa siapa saya, bukan persoalannya di situ. Ya iya, soalnya kan seandainya nih aku nih yang bikin acara aku. Iya, iya. Saya ngerti arah dari Anda berbicara. Iya kan? Sama mau berbicara bahwa aku tuh siapa, aku tuh bagaimana, dan ya kan kita nggak berbicara orang lain. Iya. Menurut saya itu doesn't matter, bukan masalahnya di situ. Ya emang iya, itu bukan terlalu dipermasalahkan, cuman is really wasting time, wasting money. It's just for nothing. Gini, ibaratnya nih, saya nggak kaya deh. Ya kita ambil sebuah analogi, seseorang nggak kaya, tapi seorang pengen dilihat dan orang pengen diakui. Dia rela mengeluarkan apapun, bikin something sekian, biar orang itu melihat saya. Jadi intinya mbak-mbak yang bikin acara itu is just for that. Nah, untuk sebuah nama, pengakuan. Ini asumsi pertama. Ya, satu asumsi pertama. Asumsi kedua adalah di saat mereka bangun branding dan wah ini gue bisa nunjukin teman-teman seneng ya kan, dapat sekian ya kan.
dapat piagam, dapat apapun ya, mereka berkumpul semua. Itu tidak semuanya kita pandang sebagai hal yang negatif kalau menurut saya. Ya enggak, aku juga enggak mandang negatif, sama sekali enggak mandang negatif, Iya, karena kan makanya emang acaranya kan positif, nah, acaranya positif, makanya gini. lomba ini, lomba Jadi itu. Cuman dalam yang melihat yang sesuatu sebentar. Dalam melihat sesuatu, ya kan? Boleh kita mengkritisi, boleh kita berpendapat, boleh kita berasumsi, boleh kita mengeluarkan keresahan, boleh, nggak ada masalah. Tapi ketika mereka juga membalas dengan asumsi, dengan bulian, dengan cacian, dengan kritikan, it doesn't matter, itu tidak masalah. it doesn't matter, I Lain. never do anything. Oke, Accept satu. that. Oh, Nah, yang justru yang ingin kita bicarakan di sini itu bukan judgement. Yang kita bicarakan hari ini, harapannya nanti adalah ya harapan. ya kan? Nggak mungkin dong ketika kita mau diskusi kita hanya Nggak berakhir ada nggak endingnya. ada makanya. Nah, di sini yang harus kita sampaikan di mana bahwa kalau yang masih gratis dan Kalau setahu aku sih, kalau yang mbak-mbak bikin, ya, itu nggak ada yang gratis. Pendaftaran itu aku kasih tahu, karena aku pernah terlibat di berbagai lomba. I have been there. That's why I can speak up. Okay? Contoh lomba peragaan busana nih. Ya. Daftar lombanya 250. Kadang 200, kadang 150. Oke? Itu daftarnya aja. Belum sewa make up. Sewa make up-nya itu paling kecil itu $500. Itu sewa make up. Belum sewa baju. Kalau itu baju keluaran terbaru, belum ada yang make, itu bisa nyampe 1.000. Itu buat lomba. If you doesn't believe me, you can ask them. Karena aku pernah ada di posisi itu. Dulu mantanku tukang make up. Oke? Dulu yang satu lagi mantanku juga tukang ini dancer. That's why I know everything. Dan yang bikin lomba, to be honest, is not all. Sebagian itu ada yang sampai utang bank untuk bikin acara lomba. That's why. Kenapa aku bilang, I'm not talking about what you guys do there. It's not. Yang aku bahas itu, this is about money. Why you so stupid? Spending a lot of money. This is not your responsibility to make other people happy. Sekarang mau cari hiburan itu gampang. Kita suka nyanyi. Banyak kok karaoke yang murah. Kita mau apa? Kita mau belajar les make up. Ada kok sekolahan yang resmi kayak YMCA. Resmi itu dari Hong Kong. Sekolah Hong Kong. Mau les make up, les masak, komputer, bahasa Inggris. Dan itu justru lebih mengembangkan bakat kita, dan itu justru bermanfaat buat kita suatu hari nanti kalau udah pulang ke Indonesia. Itu baru contoh ibaratnya lomba peragaan busana. Ada lagi lomba yang lain. Lomba apa itu? Yang lain-lainnya. Sama aja. Oke, saya mau ngomong jangan dipotong ya. 5 menit, 3 menit Anda ngomong kan, saya dengerin dulu. Jadi gini, bagi saya sekali lagi, ya, bagi saya, mereka mau buang uang, ya kan, mereka mau mengapresiasi temannya, ya kan, menurut saya itu silahkan. Tapi ketika Anda menganggap atau melihat sesuatu itu nggak benar, boleh nggak kira-kira Anda itu menonjolkan something, misalnya WAMC atau apapun, sampaikan juga. Jadi teman-teman itu yang menonton sampean juga punya pilihan.
Ini loh. I did. Gitu. I did. Jadi, dan mohon maaf sekali lagi, kalau semakin mereka kenceng, semakin juga kenceng sampai ngupload gitu. Hal yang jauh lebih positif menurut saya itu baru fair. Ya kan? Itu baru fair. Oke. Saya keresahan seperti yang Anda rasakan, saya rasakan. Tapi saya tidak berstatus. Saya membuat komunitas YouTuber Hong Kong 2018 saya buat, ya, untuk agar supaya apapun yang kalian lakukan, dokumentasikan, taruh di channel Anda, yang this endingnya kalian akan merasakan sendiri branding awareness yang kalian bangun. Satu yang pertama, di 2023 awal, ya kan, saya bikin, bukan yang bikin, dari komunitas bikin, oh yeah, nah ini akibat sebagai bentuk keresahan. Tapi saya melampiaskan keresahan saya untuk meng-create something. Dan it's the free. Siapapun yang main di tempat kita free. Kita undang, silahkan. Bahkan kita akan bikin tempatnya kayak di TNG, mungkin BNI, atau some place di mana yang layak memang buat teman-teman bermain. Dan biaya minim. Dan kita tidak menarik. Kita memfasilitasi itu semua. Dan ini, mohon maaf, ini juga PMI juga. Nah, kalau seandainya orang-orang kayak sampean, kayak saya, merealisasikan keresahan, membalas keresahan itu dengan meng-create something, bahkan di ending besok 28 Sunday Vibes itu yang mengadakan, ini persis seperti ucapan Anda, lembaga resmi, dan itu caritas, speak up, ya kan, dia ingin menyampaikan di hari Minggu untuk dia punya program, bikin video, bikin konten, dan booth dan musik semuanya, itu semuanya all of PMI, mau Filipina, mau Indonesia boleh. Nah, kita masuk ke situ. Nah, kalau memang kita merasa ingin membawa teman-teman, ya kita boleh dong mencari koneksi-koneksi tersebut, terus mempresentasikan apa yang ingin mau kita buat. Nah, maksud saya itu begitu gitu loh. Kalau kita hanya that is your way, and this is my way. That is your way, this is my way. The apa ya, maksudnya tuh sebenarnya aku tuh udah lama aku nggak peduli sebenarnya sama mereka. This is not my business. Dan ini juga bukan keharusan saya untuk peduli dengan mereka. They have their own life, whatever it is. Mau dia seumur hidup sampai tua di sini nggak dapat apa-apa, mau dia gunain uangnya buat gimana juga peduli, karena bisa dicek di Facebook saya lebih sibuk mengurusi kehidupan saya, hubungan saya, dan keluarga saya. Tapi ini tuh udah sangat meresahkan banget buat diriku sendiri gitu. Maksudnya kayak banyak banget mbak-mbak TKW juga yang udah tahu ada yang banyak ketipu gara-gara laki-laki, ya kan, masih sampai detik ini, bahkan yang terakhir yang kemarin masih ada ketipu sekian banyak mbak-mbak gara-gara satu laki-laki. How stupid they are. Kalau belum ada contohnya, oke, masih bisa ketipu. Tapi udah banyak contohnya. Menjalin hubungan sosial media dengan seorang laki-laki, percaya, akhirnya berhubungan intim lewat telepon, akhirnya direkam, akhirnya dijadiin senjata, akhirnya diporotin uangnya. Dan itu udah terjadi berkali-kali, bahkan ratusan kali. Tapi masih ada aja yang tertipu. Jadi ini tuh bukan mau sampai kapan kita harus mengingatkan mereka terus, tapi masih aja ada korbannya, bahkan lebih banyak lagi sekarang. Jadi apa ya, mereka tuh udah cukup tua, karena kita kesini kan paling rendah umur itu, paling kecil umur itu 21. Itu seharusnya udah harus aware dengan ini semua, dan kita juga harus tahu
tujuan kita ke sini itu apa, dan bukan tugas kita ataupun tugas masnya ini untuk mengasih tahu ini loh kegiatan yang ini. No, ibaratnya kita datang ke sini itu bukan untuk bikin kegiatan, kita ke sini itu bukan untuk bikin prestasi whatever it is. Ya prestasinya apa? Ya menaikkan derajat kehidupan keluarga kita, ya kan? Kalau kita masih sanggup kerja di sini, ya kerja sampai terus nabung yang di rumah, yang di mana anak ini sudah sampai kuliah atau sampai apa. It's okay. Tapi kan kasusnya banyak di sini apa? Terlilit hutang, sampai nggak bisa pulang, sampai jadi pelacur, sampai jadi penipu, sampai di penjara. Semuanya kan keluar dari apa yang tujuan kita inginkan. Because of what? Karena apa? Karena mereka tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Sekarang, ya saya juga bukan orang benar, cuman kan. Oke, dari apa yang yang Anda sampaikan, yang sampai sampaikan, gak ada yang salah buat saya. Tapi pertanyaannya, kita mau ngelakuin apa? Pertanyaannya kan di sana. Nah, apa yang bisa kita lakukan kan itu kan? Bener nggak? Ini bukan kewajiban kita untuk melakukan, enggak salah. untuk membantu mereka. Gini, itu kewajiban dia sendiri. Gini. Dan pemerintah mungkin yang lebih tepatnya. Oke, nggak saya bilang. Boleh kan kalau orang tidak bisa dipahamkan dengan cara dan jalan berpikirnya dia, boleh kan kita melakukan sesuatu agar dia bisa memahami? Sangat boleh. Sangat boleh. Kayak ibaratnya emasnya nih, bikin YouTube, ini, itu, ini. Mengajarkan yang baik-baik, itu sangat boleh. Tapi kan seperti yang kita tahu, berapa persen sih yang mau menyadari? Buat saya tidak akan melihat siapa yang akan tersadarkan dan siapa yang tidak, karena itu bukan tujuan saya. Jadi yang ingin saya lakukan adalah selama saya hidup, saya melihat apa yang ada keresahan di depan mata, terus saya berbuat apa, dan sampai kapan kita berbuat apa, yang jadi pertanyaan dalam diri saya itu. Ya sekarang saya juga mau berbuat apa-apa juga, ya gimana? Nggak usah. Karena nggak usah berbuat gimana-mana. Anda rajin, setiap keresahan Anda tulis di reel, Anda omongin di reel. Saya ngeliat, kan? Perbanyak kuantitasnya, ya kan? Perbanyak kuantitasnya. Sampai membuat di TikTok, bikin di TikTok, sampai membuat di mana? Perbanyak kuantitasnya. Sehingga yang kedua, boleh Anda membaca something. Kan dari apa yang sampean lakukan, kita tidak punya target bahwa mereka semua harus ada. Kan bukan itu. Ya emang bukan itu. Makanya kenapa saya berpikir bahwa saya itu tidak harus ibaratnya berusaha hal yang lebih untuk mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Aku nggak mau ke situ juga. Gini, ketika kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dari apa yang lihat menurut cara pandangan kita, dan kita hanya berbicara, itu boleh. Berbicara sampai di 5 menit, tulisan status sampean itu boleh. Ya, buat saya itu hal yang kecil, nggak perlu besar. Ketika Anda konsisten, itu punya nilai. Karena nilai itu bukan besar, tapi dari yang kecil. Makanya kenapa sampai tak aja omong gitu. Kalau kita bicara, saya nggak berpikir ya Anda mau dimusuhi, Anda dibully. Saya tidak berbicara itu. Dan I don't even care. Ya kan? Dan yang ingin saya bicarakan, yang menjadi keresahan Anda, bagaimana Anda memformulasikan sesuatu yang Anda sendiri tidak akan merasa terbebani ketika Anda melakukan. Tapi
1, 2, 3, 4 orang mulai tersadar atas apa yang Anda sampaikan. Betapa bahagianya hidup ini. Kayak kenapa ya aku tuh bisa ngomong kayak gitu, kayak ngomong pengen nangis gue nih. Nggak ada masalah. Tapi pembicaraan ada satu sering ada satu keluarga orang tua yang anaknya 10 tahun nggak pulang. Dia sampai udah tua, udah kakek-kakek gitu, anaknya nggak pulang, nggak ngasih kabar, nggak ngirim uang. Anaknya di sini jadi tomboy gitu kan. Di sininya anaknya itu berfoya-foya, nyenengin pasangannya dan segala macem. Tapi kok bisa sampai lupa sama keluarganya gitu. That is sakit gitu buat aku sendiri, sakit gitu, karena walaupun aku kayak gini, family is everything gitu buat aku gitu. Ada lagi ibaratnya sampai anaknya nyari-nyari ibunya di sini tergila-gila sama laki-laki yang di sini. Itu tuh udah gimana ya, nggak nggak normal gitu kalau menurut aku tuh. Gimana gitu, kita kan niatnya kan ke sini kerja buat mereka, keluarga, buat anak, buat orang tua gitu. Kenapa sih harus sampai terlena dengan sebuah kehidupan di sini yang ya di sini emang enak tapi bukan negara kita gitu ya. Kenapa sih gitu, kenapa kita tuh nggak berpikir ya walaupun nggak pulang ya setidaknya ngabarin, tanggung jawab, itu aja. Dan banyak dari mereka itu yang terlena, yaitu terlena di sini bikin bikin acara-acara besar kayak gitu. Buat apa nama, bikin nama buat apa? Kalau kamu udah punya banyak uang sekaya itu, pulanglah. Anak nunggu, orang tua nunggu. Mau nyari apa? Nama buat apa? Buat apa? Mati juga buat apa? Ya kan? Sekarang kan bukan masalah buat apa ya. Tapi bagaimana nih hal kecil yang bisa kita lakukan untuk membuat mereka bangun dari tidurnya. Bangun dari tidur Susah bro, lelapnya. susah. Please ya. Jangan bilang susah. Justru begini loh, justru orang-orang kayak Anda, ya kan? Ini awal mula dunia itu hancur karena orang-orang baik itu diem. Ya sekalinya berbicara, wah udah bukan udah bukan udah bukan kebun binatang lah, udah kebun Loh, binatang, sekarang fisik sampai gini. keluarga, wah Oke, udah gini. mental. Untung aku kuat mentalnya. Enggak, Kalau gini. enggak, Ini bukan persoalan di situ. Seorang nabi, seorang rasul pun dalam memperjuangkan hal yang baik mengalami hal yang sama. So, kita nggak usah jadi nabi, kita juga nggak usah jadi orang yang sok bijak, tapi cukup sedikit durasi 3 menit, 4 menit, 5 menit. Sampaikan apa yang ada di benak dan lakukan secara konsisten. Just that. Sesimpel itu. Sesimpel itu hidup. Jadi daripada kita mengkritisi, kita tetap mengkritisi, kita tetap beroposisi dengan mereka. Tapi cara kita yang lebih mudah bisa dipahami, lebih mudah dicerna. Nah, perlahan-lahan berjalannya waktu, Anda akan menikmati bahwa Anda sedang berjuang.
Kalau Anda berjuang buat orang lain, mohon maaf ya, kalau saya punya keyakinan, Tuhan akan kasih jalan buat kita. Akan kasih senjata, kekuatan, dan semuanya. Pastikan, pastikan di situ. Jangan dalam benaknya itu jangan ada merasa saya menolak, nggak suka itu. Bukan. Tapi oke, lu bikin itu, gue bikin ini. Lu bikin ono, gue bikin ini. Nah, caranya adalah pelan-pelan bisa di videoin cekrek-cekrek. Buat teman-teman semuanya. Coba bandingkan video mereka joget. Bandingkan sama video ketika keluarga mereka nggak bisa sekolah, nggak bisa makan. Jadi ada something idea, creativity, thinking yang bisa kita lakukan untuk membuat mereka tahu walaupun itu bukan kewajiban Anda. Dan itu yang masih belum bisa saya lakuin. Maksudnya tuh I was Makanya busy with my life. I was busy with my life gitu. Makanya saya ajak podcast. Gitu. Jadi sedih gue. Saya ajak podcast. Saya sekali lagi yang saya ajak ngobrol itu saya nggak melihat siapa, asalkan dia PEM. Saya pernah ngajak ngobrol Kontring, saya ngajak ngobrol Miss Uni, saya ngajak ngobrol anak-anak mahasiswa, saya ngajak ngobrol nenek-nenek yang sudah 52 tahun. Karena saya ketika berbicara dengan mereka, rasa bahagia itu muncul. Nah, kalau kita belum punya orang yang diajak ngomong, ya sudah kita ngomong sendiri. 1, 2, 3 menit. Setiap Ya apa itu yang lagi aku lakuin baru di platform aku aja. Maksudnya tuh boleh. susah juga nyari orang yang sepemikiran dengan aku tuh susah karena kebanyakan tuh justru aku tuh ngerasa kayak satu orang dari sekian ribu orang. Nggak ada yang sepemikiran dengan aku. Sekalipun ada, itu cuma lewat inbox. Ada sebenarnya beberapa tuh ada yang sepemikiran gitu, yang mendukung aku. Saya kasih tahu Kenapa mereka nggak komen? Karena mereka takut dibully. Sekarang saya kasih tahu. Saya kasih tahu. Kalangan singa, kalangan serigala tidak akan berkumpul dengan domba. Anda tahu kan makna dari apa yang saya sampaikan? Dan makanya saya membangun komunitas ini by myself dengan kekuatan saya. Dan ini juga aku mau bahas komunitas YouTube ini. Nah, silakan. Ceritanya aku kan pernah nanya lah ke salah satu YouTuber yang ada di komunitas sampean gitu kan. Aku pernah nanya, maksudnya tuh ini gimana cara mendaftarkan ini, email ini, terus ibaratnya ya pokoknya sesuai yang YouTube suruh gitu loh. Dia nggak ngerespon pertanyaan saya, cuman kayak yang nggak suka gitu saya nanya itu. Mungkin nggak tahu ya mungkin ini perasaan aku aja. Mungkin nggak tahu, takut salah bersaing atau apa sampai aku pernah bikin status di Facebook, maksudnya ini gimana sih, email ini gimana gitu loh, kan saya kan nggak paham. Terus cara bikin website gimana, kan aku kan bertanya kan harus ada website atau apa, dan itu tuh nggak ada yang ngejawab. That is oh shit. Maksudnya tuh kalau lu tahu ilmu itu, ya kenapa nggak ngasih tahu aku? Maksudnya tuh nggak harus bersaing kan, namanya rezeki kan udah ada takarannya masing-masing, ya kan? Ibaratnya seandainya Masnya nih ngasih tahu aku cara bikin website, cara bikin YouTube gimana, belum tentu juga YouTubeku berkembang, ya kan? Jadi ya nggak ada salahnya ngasih tahu kalau menurutku. Sekarang saya tanya, sampean diabaikan sama orang yang ada di sini, tapi hari ini sampean diajak podcast sama orang yang founder
baca belakang ini folder. Sorry kalau saya sombong ya, sorry ya. Makanya Sorry. saya kaget banget, maksudnya sampean sampai interesting buat ngajakin aku bahas. Loh, karena saya nggak hanya membaca tulisan, saya membaca cara berpikir Anda. Keresahan yang Anda rasakan sama seperti yang saya rasakan. Terus apa yang kita perbuat? Nah, makanya kita bareng-bareng dengan cara masing-masing. Boleh kan? Saya bilang begitu. Anda Boleh. suka pakai cara apa? Ya kan? Saya pakai cara apa? Tapi ya gitu, kadang yang bikin aku berhenti untuk terus apa namanya berbeda pendapat tuh karena yang komen itu udah membahasnya tuh ke hal pribadi, dan itu yang aku nggak suka gitu. Selagi cuman anjing lu apa This is ibaratnya lu kayak sekali lagi. babi, it doesn't matter for me. Sekali Tapi lagi. kalau udah ke hal pribadi itu udah males. Nah, sekali lagi. This is a social media. Ya, I know that. Tapi it's not fair kalau ibaratnya Enggak. ngebahasnya ke hubungan, ke pribadi itu ke Sekarang waduh. gini, saya tanya sama sampean. Di dunia ini, kita cuma punya 2 telinga, 2 mata, 1 mulut. Ya kan? Ketika kita berbicara, 2.000 orang menghujat kita. Yang bisa kita lakukan, tutup mata, tutup telinga. That's it. Yang lebih gokil ada orang katanya kamu udah berkontribusi apa buat PMI. Aku bilang aku nggak berkontribusi apapun karena itu bukan keharusan saya untuk berkontribusi di situ. Dan aku lihat ternyata dia tuh bikin sekolah, nggak tahu sekolah apa buat anak-anak belajar gitu. Kalau menurut aku kalau dia bisa melakukan hal yang seperti itu, seharusnya dia paham dengan konteks yang apa aku pertanyakan. Tapi ternyata dia tidak memahami itu. Ini Jadi persoalannya gini, enggak, sekali lagi. Persoalannya, kita boleh idealis. Kita juga boleh berprinsip. Kita boleh berbicara. Tapi ingat, orang lain juga boleh bicara dong. Orang lain iya, juga boleh punya prinsip dong. boleh, makanya kan Nah, silakan nah, debat. Bu, persoalannya di sini bukan debat. Persoalannya adalah ketika kita melihat sebuah fenomena Nah, itu dan dan yang kita yang dan kita hanya melihat saja, tapi kita berkomentar jauh lebih banyak, not doing anything. Come on, guys. it's nothing. Nah, makanya sekarang hidup itu bukan hanya persoalan komen, tapi hidup itu persoalan apa yang bisa kita berikan. Semakin banyak yang kita berikan, walaupun itu kecil, kebaikan tetaplah kebaikan walaupun kecil. So, berat menjadi orang baik. Makanya tidak semua orang bisa. Nah, di situ yang ingin saya sebenarnya berdiskusi dengan Anda, dengan sampean. Even though saya nggak cuma sampean, siapapun PMI Hong Kong, saya ingin ajak ngomong. Makanya kenapa saya buka telepon saya. Dan terkadang seperti yang Anda sampaikan, namanya juga mungkin ada yang lagi urgent, aku angkat telepon, dianya telepon, begitu nelpon ya mungkin marah-marah atau bagaimana, ya saya mohon maaf. Tapi saya akan terus ngelakuin itu. Sampai kapan? Ya sampai saya ngerasa bahwa kebahagiaan bila bisa membuat orang itu tahu duduk persoalan yang mereka alami. Ya Bukan itu menyalahkan. yang belum ada di diri saya tuh itu. Nah, Masih baru sekedar melihat fenomena ini, aku resah, aku selesai, aku bahas keresahan itu, habis itu ya udah berhenti, terus nanti ada keresahan apalagi bikin lagi. Jadi masih belum mau meluangkan waktu untuk ibaratnya
ya untuk ngurusin hal seperti ini ya mau dilihat Sekali nggak lagi aku dilihat. bilang, bukan ngurusin. Jangan pernah Bukan ngurusin ya, berpikir, maksudnya apa ya? Lebih jangan tepatnya. berpikir gini, jangan berpikir sampean ngurusin mereka, sampean melakukan sesuatu buat mereka, jangan. Tapi berpikirlah bahwa saya itu melihat sesuatu yang nggak pas di depan saya. Maka saya harus melakukan sesuatu. Ibaratnya gini nih, kita melihat batu di depan, ya kan? Kita mau lewat nih, tapi kehalang. Ya sudah, kita cari palu, kita pukul pakai palu, kita cari teman untuk kita dorong batu itu untuk pergi, atau kita mungkin agak kaya dikit, kita sewa eskavator, batunya itu kita pindahin. Analoginya itu begitu. Oke, kalau Iya. memang aku nggak punya power, oke lah, gue cukup punya paku sama palu, gue ketokin pelan-pelan. Sebelah sini, lama-lama dia kan hancur. Itu loh, Mas Bro. Jadi sekali lagi, Hong Kong butuh orang-orang seperti Anda. Bahkan saya ya, kalau saya boleh bilang, saya butuh orang seperti Anda. Tapi Wah, persoalannya, apakah konsep terus the way-nya, jalannya, visinya, misinya bisa dikerjakan? Itu persoalan, ya kan? Buat saya nggak perlu muluk, nggak usah banyak. Ya, ada satu buah. Saya banyak kalau kita melihat, kalau sampean punya banyak waktu, ada konten namanya ngaji filsafat, ada konten kutu buku, ada konten mawas diri, ada konten banyak. Anda boleh serap 10-15 menit. Keluarkan di statement wah, aku Anda. sangat suka sama hal-hal yang seperti Nah, itu. keluarkan Makanya saya balik. bisa berdebat apapun. Ya, keluarkan balik. Dan sekali lagi, jangan berdebat. Kalau nggak berdebat, mereka itu nggak mau memperdebatkan hal itu. Oke, Tidak tertarik. saya Sekarang aku bela. bikin status yang baik nih. Seandainya aku bikin status yang baik gitu. Mereka nggak akan komen di tempatku. Tapi kalau aku nyentil sedikit, udah pasti. Serbu. Tapi saya tanya, kalau sampean hanya berstatus dan pahit, saya tanya, anak SD SMP bisa nggak ngelakuin? Anda justru harus ngelakuin sesuatu di mana yang orang lain nggak ngelakuin. Kalau Anda melakukan yang biasa, maka Anda tidak akan terlihat juga. Nah, sesuatu yang luar biasa itu bukan sesuatu yang biayanya gede, bukan sesuatu yang wah, tapi sesuatu yang dilakukan secara konsisten walaupun sedikit. Ya nanti saya pikirkan lah. Jadi Buat gitu. Selama sampean belum bisa sendiri, kita bisa podcast. Yang pertama bahas tadi, ini awalnya kan kita membahas orang tua nggak dijenguk, dandanan itu TB dan ABCD. Kita bisa bahas di podcast. Anda boleh baca buku teori, kita sebutin biar mereka sadar. Kalau Anda sudah punya konten sendiri, saya bisa rekomendasikan. Loh, gitu loh. Anda nelpon teman saya di komunitas tidak dijawab. I am a founder. Hubungi sampean. ya, makasih ya udah mewadahi saya buat Loh, ngomong. loh, Nah, kalau cuma ngomong aja, kali ayo. sesak gitu loh. Kadang, aduh, Nah, sekarang kan sudah punya gambaran lagi. Selain sesek, ada something. Oh ya wes. Saya bukan mau dikte, saya bukan mau nyuruh, tapi saya memahami bagaimana Anda berpikir, keresahan apa yang Anda lakukan. Kalau masih belum terbuka, yuk podcast lagi. It's no matter, gak masalah. Bila perlu, giliran nanti di hari Rabu, hari Sabtu, saya minta aja. Kita diskusi boleh. bareng. Gak ada masalah. Ya kan? Yang ngomong sampean sendiri PMI.
Yang ngomong teman-teman PMI sendiri. Iya. Ya, nggak apa-apa. Ayo gitu loh. Saya dulu di komunitas YouTube, bahkan di YouTube, saya tuh pingin kumpulin orang yang suka masak terus di videoin, orang yang suka nyanyi di videoin, ya kan? Orang yang suka bercerita tentang dongeng atau apapun itu. Sama YouTube diterima semua. Selama bukan cerita porno, gambar porno, atau sesuatu yang tidak tepat, itu diterima sama YouTube. Ayo kita suarakan bersama-sama. Tujuannya kemana? Seperti apa yang sampean resahkan. Biar dia balik ke keluarga, biar dia sayang lagi sama orang tuanya, dia nggak mikir foya-foya. Itu butuh effort. Banyak banget sebenarnya tuh anak-anak di sini tuh sampai udah pada tua di sini, sampai pada sakit. Sampean juga pasti tahu lah Makanya saya nggak berhenti. permasalahan ini. Iya, konten saya sehari saya keluar. Karena memang saya bukan membandingkan. Saya kuatnya 10, saya bikin 10. Di konten istri saya 10, ya 10. Di konten satu lagi 10. Minimal 30, 30, 30. Nanti kalau sampai baca komennya, Mas Egi makasih ya. Sesudah bisa belajar banyak dari sampean. Naik. Edik sampean akan muncul dibandingkan sampean hanya berdebat dan debatnya kusir. Di debatnya kusir malah Lah, nggak nyambung. Nggak makanya nyambung malah kemana-mana. why stand? Selain Jadi why kayak stand, jadi kayak aku tuh kayak ngomong sama orang mabok. Yang nggak terima tuh orang-orang yang ikut lomba. Yang nggak terima tuh yang orang-orang yang katanya masa kita PMI nggak boleh memiliki apa keinginan, kebebasan untuk bisa pengen nyanyi, pengen make up, pengen ini. Padahal aku nggak ke situ loh. Jauh banget gitu. makanya buka podcast. Dan kalau yang mau diajak diskusi, ayo. Konten saya siap. Sampean tinggal bilang gitu. Ayo ngobrol di tempat saya. Ayo ngobrol sama saya. So simple, simple thing. Karena mereka yang Siapa juga yang mau ngobrol sama gua, mereka nggak mungkin lah. Loh, jangan pernah berpikiran negatif. Karena itu yang akan membuat Anda juga yang terjadi yang apa yang Anda pikirkan. Karena mereka tuh udah mengecap, mengelabeli saya itu orang yang sok tahu, orang yang sok pinter, orang yang malah aku tuh dicap sebagai orang pembuat onar. Itu yang lebih out of the box. Maksudnya tuh manusia pembuat onar. Itu kan Sampai mereka. banyak yang memusuhi saya. Gue Sebentar, bilang, aku nggak musuhin kamu. sebentar, Mana sebentar. mungkin. Oke. Lucu. Tapi saya kan nggak begitu. Ya iya, I know that. Finally I'm fine you lah. Nah, That's why. gitu loh. Jadi seberapapun banyak manusia yang nggak bagus menurut kita, ataupun kita bicara itu bagus, ya mereka dengan cara berpikirnya mereka dong. Kita tugasnya manusia menghargai apa yang mereka pikirkan. Nah, kalau jangankan Anda, saya dengan presidennya aja komunitas YouTuber ngomong, kami beradu karya, beradu ide, tapi kita nongkrong bareng, ngopi bareng, duduk bareng. Nah, sampai bisa menemukan suatu saat, nggak suatu saat, saya yang nyari sampean. Ingat loh ya, saya yang cari sampean. Iya. Bukan Anda yang cari saya loh ya. Nah, saya juga bingung mau nyari orang-orang yang sependapat sama saya juga bingung. Soalnya dari Facebook-Facebook yang ada di aku, yang berteman sama aku tuh semuanya tuh melabeli aku tuh yaitu pembuat onar, tukang nyinyir. Padahal ya boleh dicek lah Facebook saya nggak ada aku nyinyirin orang, Hmm. nggak pernah ngomong kasar, nggak pernah, nggak Oke, pernah.
Oke, simple thing ya. Teman Anda kan begitu. Bawa saya ke konten Anda. Enak Saya kan? kontennya konten ini sih, Ki, konten diri dengerin, sendiri gitu loh. dengerin. Kan di Facebook ada live bareng kan? Iya ada. Nah, itu yang simple. Boleh tuh. Nah, di YouTube juga ada. Nah, kita ribut tuh di situ. Penonton sampean akan ngelihat. Nah, si Egi diajak ngomong sama si Sandro. So, masalahnya di mana? Kalau mereka mau membenci saya, I'm ready for that. Ya, I'm ready for it too. Nah, It makanya. doesn't matter for my life. Nah, tulis. Tapi saya harapannya sampai baca buku, dengar konten, Makanya kan aku teorinya kan nanya dulu keluarin. mau bahas apa, biar Nah, saya bisa observasi, nah, biar bisa belajar dulu. ini kan preambule, ini kan pembukaan di Iya, konten saya. Selanjutnya Anda yang jadi penentunya, ya, saya bukan pikirin saya. dulu lah. Nah, kan kalau Anda mengikuti saya kan belum tentu bisa atau belum tentu mau. Kalau syukur mau, kalau bisa, saya bahagia. Kalau saya itu sebenarnya sangat-sangat suka sama hal-hal yang seperti ini. I love to doing this. Tapi kadang itu kayak, ngapain lah gue buang-buang waktu gitu maksudnya. Toh mereka aja tidak merespon baik gitu apa yang saya perbuat. Karena emang ya itu dengan cap itu yang seperti itu karena aku berbeda dengan pandangan mereka. Kayak aku tuh banyak yang gak sukanya tuh kan aku suka fotografi. Aku suka fotografi dan aku suka fotografinya seksi, cewek seksi. Ya tapi sesuai dengan konsep. Ibaratnya kalau aku foto pakai baju lingerie, ya aku fotonya di kamar. Kalau seandainya aku motonya baju renang, ya di pantai gitu kan. Dan waktu itu tuh pernah ada fotografer anak PMI, dia itu pakai baju tidur tapi fotonya di taman dan aku komen. Misalnya tidak sesuai tempat dan justru malah terlihat lucu kalau menurut saya, ya kan? Nah, terus ada lagi seorang muak, ibaratnya tukang make up, dia konsepnya natural make up, tapi mukanya medok gitu. Dan saya komen, kalau ini sih kebahaya ya mukanya ya. Maksudnya glamor, terlalu glamor untuk dilabeli eh, make up natural gitu loh. Karena sedikit banyak saya memahami itu semua. Ya dari dulu kan mantanku kan juga tukang make up. Terus ibaratnya ya aku sukalah sama hal-hal seperti itu gitu karena emang dulu berkecimpung juga di dunia seperti itu. Jadi ya bisa membedakan gitu loh, bisa menilai. Nah, di saat aku komen tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka semua nggak suka sama aku dan membenci aku. Maksudnya kayak, ya pokoknya nggak suka aja. Jadi kecuali beda lagi kalau seandainya menurut dia itu fotonya bagus, hasilnya bagus. Tapi menurutku jelek. Dan aku tuh bisa ngomong, wah bagus, keren. Justru mereka akan memuja-muja saya. Karena udah memuji dia gitu loh. Dan sedangkan aku tuh tidak akan mungkin membohongi diri saya sendiri untuk dipuja-puja sama mereka. Kalau menurutku jelek ya jelek. Kalau menurutku salah ya salah. Dan kalau seandainya dia nanya, coba lihat hasil foto kamu ya, aku kasih hasil fotoku. Nggak, tapi dia tetap menghujat saya, walaupun hasil foto saya bagus. Karena apa? Karena foto saya fotonya vulgar. Dan aku nggak bisa memaksakan diriku sendiri untuk sama seperti mereka. Karena memang aku sukanya di foto seperti itu. Oke, Dan jadi saya bilang, wah, orang boleh tidak suka dengan cara orang lain. Orang boleh mengkritisi. Tapi
Boleh dong, kalau kita bicara nggak boleh, tapi kita tunjukkan literasi Ya, supaya argumen kita itu bisa diterima. tepat. Hah? Boleh Boleh, dong. boleh. Nah, Harusnya sih ya. nah, coba Anda buka sendiri, ya kan? Harusnya. Kenapa setiap Anda mengkritik sesuatu, malah yang terjadi keributan? Keributan. Karena tidak ditambahkan literasi atau reason yang Udah, I did sebentar. it. Sebentar. Ya. Kalau toh pun ya ibaratnya ini contoh seperti Anda sampaikan. Fotografi ya kan. Pakai baju tidur ya di tempat tidur, pakai baju ini di tempat ini. Nah, itu kan pasti ada karya foto siapa kalau di gym. Yes. Sebentar. Saya tinggal tunjukkan buat teman-teman yang mau fotografi. Gue memang nggak jago sih. Tapi dari literasi yang saya pelajari nih. Ini karya James Brown. Kayak Stephen siapa. Udah, Mas Dan Bro. ini Lindgren. Udah. Oke. Kalau Anda masih memaksakan mengkritik dia, artinya sampean sama Anda nggak jauh beda. Mereka sama Anda nggak jauh beda. So, lakukan kegiatan yang jangan sia-sia. Makanya yang terjadi sekarang, kalau kita mau mengkritisi, udah di status kita. Biar mereka ngerasa kesentil sendiri. Tetapi kan sampean tidak menyebutkan. Iya. Jadi nih. Jadi ketika kita membuat sebuah literasi. Nah, jadi kalau ini adalah satu yang bisa ingin saya juga sampaikan kepada sampean kan, bahwa di mana pada saat kita keresahan, jadi nggak apa-apa, orang tidak akan melihat hal yang baik di dalam diri kita sekali lagi. Tapi setidaknya ketika kita baca, kita bisa tahu siapa yang merespon tulisan baik kita. Berarti itulah yang sepemikiran. Nah, kita kumpulkan orang-orang yang punya cara berpikirnya sama. Gitu loh. Karena kalau Anda berkumpul dengan orang-orang yang tidak mempunyai cara berpikir yang sama, maka yang terjadi energi sampean habis. Sampai untungnya lagi gue kerja tuh santai gitu loh, ngeladenin semua orang sendirian. Kalau menurut saya itu useless sekali. Useless sih sebenarnya. Nah, jadi terbawa emosi. Makanya supaya tidak useless, saya ajak podcast. Ya kan? Nah, coba nih. Jadi saya share screen. Ini sudah bisa dilihat belum? Belum. Nah. Udah. Nah, saya nulis ini. Saya nulis keresahan ini. Itu karena semua manusia menganggap hidup pinginnya kaya. Ya. Nah, kekayaan adalah budak bagi orang yang bijak. Sebaliknya, kekayaan menjadi tuan bagi orang yang bodoh. Jadi orang yang memuja-muja orang yang kaya, bodoh. Nah, ini dalam. Nah, ya balik kita yang memahami ini dalam. Nah, makanya coba yang komen. Sekali lagi. Berarti orang-orang inilah yang bisa menangkap pesan dari apa yang kita lakukan. Dan sampai hiduplah dengan orang-orang yang bisa menangkap pesan. Kalau Anda hidup, orang yang gak bisa menangkap pesan yang ingin Anda sampaikan, dan Anda cenderung bertempur, seberapa banyak waktu. Nah, makanya kenapa saya telepon sekarang. Biar nanti apa yang Anda lakukan tidak buang-buang waktu. Eman kalau orang Jawa bilang.
Iya, iya, Sayang. emang sayang waktu. Nah, kalau sampai belajar tentang filsafat, sampai belajar tentang pendidikan seksual, misalnya, karena sekarang banyak tampilan-tampilan yang tidak jelas dan Paham aku, menghabiskan masalah itu juga paham aku. dan menghasilkan, dan ada keluarkan teori. Kenapa seseorang punya berpikir seperti itu? Apakah rasa luka yang terlalu dalam sehingga orang bergeser alur dan berpikir? Itu kalau kita bicarakan menjadi topik yang menarik. Sangat menarik dan aku Dan sangat suka sama hal seperti itu. Cuman kadang kayak nggak ada wadahnya untuk mengeluarkan nggak apa perlu, yang ada di pikiran saya. nggak perlu ada sosial media Anda saja, wajah. Tinggal siapa yang mau Anda ajak bicara. Orang-orang yang terlukai ataupun orang-orang yang kembali sadar itu menjadi teman Anda untuk berbicara. Angkat, angkat cerita mereka yang kecewa-kecewa. Angkat. Di situ Anda akan lebih terlihat. Oh iya, Egy itu ternyata bukan pembuat onar. Egy itu ternyata sebenarnya maksudnya, oh, bawa ke yang benar. Nah, tapi kan caranya. Karena sesuatu yang benar dilakukan dengan cara yang salah. Result Tetap is wrong. salah, wasting time. Nah, bagaimana melakukan dengan cara yang benar? Ya cara-cara yang bisa diterima, yang tidak dibantah, yang tidak terbantahkan. Apakah bisa? Bisa. Bisa. Nah, Sampai aku kan pernah kemarin kan aku bikin status eh, yang aku bilang rata-rata IQ orang Indonesia itu rendah dan itu jelas dari sumber yang jelas. Ada organisasi yang mengecek IQ manusia seluruh dunia itu udah jelas, tapi di-share sama orang-orang yang kemarin berdebat sama saya di status yang sebelumnya. Dikiranya aku tuh menghina orang Indonesia itu IQ-nya di bawah rata-rata gitu loh. Padahal itu udah jelas-jelas memang memang IQ orang Indonesia itu rendah, bahkan dibanding sama Afrika aja, Afrika lebih tinggi daripada orang Indonesia. Dan itu udah ada risetnya gitu loh. Cuman karena mereka tidak tahu, malah membuli saya dan mengata-ngatai bahwa saya menghina orang Indonesia, sedangkan saya sendiri orang Indonesia. Kadang lucu, lucu sekali gitu. kenapa? Kita harus tahu dong, kita harus cari tahu reasonnya. Karena gini, ya kan? Di Samen kan bilang, Hmm. akan jauh lebih bagus, ya kan? Sampai ceritakan, nih, Rocky Gerung kan juga bilang, tapi Hmm. ini semuanya ada. Sampai rangkum, sampai tulis, ya kan? Dan sekali lagi, karena yang berteman sama Anda adalah orang-orang yang siap mau membuli Anda. Tapi, apakah perlu ditanggapi? No. Ya itu aku masih masih terbawa Lah, emosional, malah lah, menanggapi mereka. It's just lah, very stupid, I think. lah. Gitu. Kalau Anda menanggapi sesuatu hal yang ingin saya sampaikan, ya nggak ada bedanya. Iya, nggak ada Kan, beda gobloknya. karena, karena kan, kalau ini dari keyakinan agama, kita berbicara dengan 1.000 orang pintar dan berbicara dengan 1 orang bodoh, energinya itu Sama. lebih banyak 1 orang bodoh, bukan sama. Orang pintar dengan isyarat saja, karena Paham? karena dia pintar, maka dia akan mengerti. Tapi orang bodoh dengan 1.000 alasan, Tetap nggak masuk. Tetap nggak masuk. so Tetap aja. polanya sekarang yang harus dirubah. Cari pola yang lebih elegan, tidak dikonfrontasi. Ya kan?
Jadi dengan tidaknya dikonfrontasi, sampean cukup ketika komen, sampean baca dan senyum. Ketika itu terus sampean buat. Kenapa? IQ-nya jongkok. Kenapa begini, kenapa begitu. Reasonnya semuanya, literasinya keluarin. Dan nggak perlu dibalesi. Makasih ya komennya. Makasih ya komennya. Terus ada komen yang bagus menurut cara berpikir Anda bijak sekali. Ya, kayaknya sampai harus ngajakin aku ketemu gitu. Duh, jangankan kok ketemu. Kita podcast 10 episode aja, 100 episode, ayo. Iya. Terus tinggal sampean mau pilih mana? Di media sampean, ayo. Gak apa-apa. Saya tidak akan merasa keberatan. Ya kan? Di media sampean ngobrol dengan saya. Ada teman bertukar berpikir. Dan setiap diskusi, walaupun kita punya cara yang sama, pemikiran sama, itu juga bisa ribut. Bisa ribut. Sebaliknya, kita punya cara yang berbeda, cara yang nggak pas. Tapi setelah diskusi, malah bersatu. Berarti biar apa yang kita buat itu bisa dibaca sama yang nonton. Dan ini qualified. Saya berbicara dengan Anda yang PMI. Iya. Dan nggak sembarangan ngomong. Jadi, ada bukti. Nah, kan pelan berjalannya waktu. Keresahan-keresahan yang mau sampai bikin, yang sampai ingin ungkap, lama-lama orang akan membaca. Oh, sebenarnya gitu orangnya bener ya, baik. Cara mikirnya, nah biarkan itu. Netizen sendiri yang akan menyimpulkan. Gitu. Nggak ada orang. Seburuk-buruknya manusia, dia pasti punya nilai yang baik. Dan sebaik-baiknya manusia, punya hal yang buruk. Begitulah kehidupan. Jadi, saya cuma ingin menyampaikan, ayo, jangan buang-buang waktu untuk hanya sekedar pelampiasan sebuah ego. Sayang. Sampai ngomong. Dan itu pakai air mata. Itu dalam. Itu dalam. Dan itu yang Anda rasakan. Saya bisa merasakan. Ya. Ya, sekali lagi, jangan kecewa dengan siapapun. Ya. Enggak sih kecewa. Nah, kalau kecewa sih enggak. Ya. Cuman kadang bikin males untuk menerusinnya aja gitu loh. Ayo berjuang dengan apa yang Anda rasakan. Ayo kita bawa dengan cara-cara yang lebih elegan. Dengan cara-cara orang bijak. Nih aku nangis kayak gini pasti dibully nih. Cengeng lah apalah, ini pasti udah. Oke, sekarang satu hal yang ingin saya sampaikan juga. Tolong jangan a priori terhadap apa yang orang nilai terhadap Anda. Ya, tapi berpikirlah bahwa saya memberikan yang terbaik dari buah berpikir saya agar kelak saya menjadi juga orang baik. Udah. Simple, ya. Selesaikan diri Anda sendiri. Karena orang kalau sudah bisa selesai dengan dirinya sendiri, maka dia sangat mudah dengan orang lain. Tapi ketika kita belum selesai, maka yang terjadi penolakan. Ya kan? Ya, sampai statusnya begitu luar biasa. Tapi saya ngomongkan pelan-pelan dari tadi. Ya, coba sampai melakukan cara yang sama. Dengan kata-kata yang jauh lebih lembut. Dengan literasi-literasi yang tepat. Maka orang-orang akan membaca jalan berpikir Anda.
saya pastikan nggak butuh waktu lama. Dan di situ Anda akan menemukan kebahagiaan. Oh, saya aja satu orang baca, Mas Andrew terima kasih sudah bikin konten membuat saya bisa belajar. Gak perlu banyak, satu. Nanti kita udah kenal. Besok 2, lusa 3. Itulah perubahan sedikit-sedikit. Dan kita terus juga memperbaiki diri. Iya. Proses. Ya. Iya. Pikirkan podcast berikutnya, Anda yang tentukan tema. Siap. Ya. Saya hanya ngikut dan mengimbangi. Oke. Oke? Oke. Tetap semangat ya. Oke, thank you. Sebentar, saya minta sampai yang closing, kasih pesan buat teman-teman. Apa yang menjadi keresahan Anda? Sampaikan. Pesan aku mah simpel aja, maksudnya kalian mau hidup bagaimanapun, dengan cara seperti apapun, dimanapun, bagaimanapun, yang perlu diingat itu tetap harus ingat rumah, tetap harus pulang. Gak semua orang itu masih punya keluarga. Seperti saya nggak ada. Jadi seenak-enaknya di luar, masih enak di rumah. Nah, itu aja lah. Oke. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu buat kalian. Keep stay tune di YouTube channel and see you next video. Sampai ketemu.